Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bahas ini ada pengembangan mirip numerik pada perhitungan regresi. Nah, kita lihat pada pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang interpolasi linear. Pada bagian ini, itu kita bahas tentang penggunaan regresi yang mana pada fungsi secara umumnya akan mewakili pola data, di mana pola data ini akan memiliki fungsi pendekatan, di mana masing-masing pendekatan itu akan kita bahas yaitu dengan menggunakan pencocokan kurva. Nah, untuk melihat pencocokan kurva itu, maka kita harus melihat dari fungsi pendekatannya. Yang mana pada fungsi pendekatan ini kalau kita lihat yaitu menggunakan y topi sama dengan fx. Tadi pada fungsi tertentu di sini ya, dimana pada jarak fungsi pendekatannya nilai y sama dengan fx itu ada pencocokan pendekatan data. Semakin data itu memiliki kerapatan atau pendekatan, maka nilai yi dikurangi y topi, maka itu dikuadratkan, maka nilai dari x-nya akan kita bisa dapatkan. Nah, maka nilai tersebut akan dinamakan sebagai teknik metode least square, yang mana pada pendekatan least square itu dimana nilai y sama dengan ax plus b itu adalah pendekatan data, dimana pendekatan data itu akan kita bisa lihat dari bentuk regresi ini. Misalnya ini adalah hasil regresinya, sedangkan ini ada pendekatan datanya, yaitu ada 1, 2, 2, 6, 3, 8, 4, kemudian 11, kemudian 5, kemudian 16, maka ini adalah ada data yang akan kita masukkan, data aslinya. Kemudian jika pendekatan data ini semakin mendekati dari hasil regresi, maka nilai tersebut memiliki pengaruh. Tapi apabila tidak semua titik itu dipenuhi, maka bisa terjadi pada bentuk fungsi kuadratik maupun kubik, yaitu akan kita berikan pendekatan datanya. Nah, pada metode least square di sini, di mana nilai yi dikurangi dengan axi dikurangi b dikuadratkan tersebut, maka fungsi parameternya bisa kita ketahui dengan bentuk sebagai berikut di sini, di mana kita bisa mendapatkan nilai untuk memperhitungkan dari hitungan tersebut. Kita dapatkan y topi sama dengan ax plus b. Maka dengan aturan Cramer tersebut kita bisa dapatkan nilai dari persamaan y topi sama dengan x plus b. Nah, untuk menghitung kederajatannya atau kita namakan sebagai korelasi, yaitu di sini ada koefisien korelasinya yaitu nilai R. Apabila nilai R ini mendekati itu nilai yang adalah 1, maka dikatakan R itu sempurna atau memiliki kedekatan data. Tapi berbeda jika nilai R-nya itu 0, maka nilai tersebut fungsi tidak ada kedekatan data atau tidak ada kecocokannya. Maka bentuk di sini kita perlu menghitung nilai R didapatkan dari nilai dt dikurangi dengan d dibagi dengan nilai dt. Nah, nilai dt ini adalah nilai dari yi dikurangi dengan y bar kemudian dikuadratkan, maka nilai tersebut akan dimasukkan secara satu persatu, maka kita akan dapatkan nilai penjumlahan dari dt tadi. Nah, nilai sigma dari yi dikurangi y bar kemudian dikuadratkan, maka nilai tersebut menjadi nilai dt. Dan seterusnya, untuk mendapatkan nilai d, maka kita perlu menggunakan nilai dari yi atau kita namakan MLS tadi atau metode least square tadi. Jadi kita punya nilai yi dikurangi dengan b dikurangi dengan axi kemudian dikuadratkan. Maka nilai di sini nanti akan kita dapatkan memperoleh nilai dari A dan B tersebut untuk kita perhitungkan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai perhitungannya. Nah, nilai perhitungan di sini perlu kita ketahui sebagai contoh sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai X dan Y yang ada di sini, maka kita perlu melihat terlebih dahulu yang ada di sini. Nah, ini ada nilai AB di sini. Kalau di dalam contoh nanti saya menggunakan di nilai A dan B ini adalah A0 dan A1. Nah, untuk A0 dan A1 berarti kita harus menghitung terlebih dahulu perhitungan dari A0 dan A1 di sini. Ini sebagai contoh ya, ini ada data yang diketahui, maka kita akan mendapatkan nilai A0 dan A1. Nah, A0 A1 ini adalah untuk menentukan di mana A dan B tadi. Kalau ini A0 itu adalah A, B-nya itu A1. Nah, di sini A0-nya itu kita peroleh terlebih dahulu
dengan menghitung dari A1. Jadi kalau kita mendapatkan nilai A1 ini nanti kita dapatkan dari A0-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai A0 di sini nanti, maka kita harus menghitung masing-masing terlebih dahulu ya dari A1-nya untuk mendapatkan nilai A0. Karena nilai A0 itu adalah Y bar dikurangi dengan A1 dengan X bar dikalikan X bar. Nah, bentuk di sini nanti akan kita hitung. Nah, perolehannya berarti hasilnya nanti dari A1 ini adalah dijumlahkan dari nilai yang akan kita dapatkan XI kali YI. Berarti XI kali YI itu dari masing-masing X kalikan YI semuanya kemudian dijumlahkan, kemudian didapatkan di sini. Ini jumlahnya data adalah 10, kemudian dikurangi dengan nilai XI. Berarti ada nilai XI-nya dijumlahkan mendapatkan nilai XI, kemudian jumlah kalikan dengan nilai YI. Nah, ini ketika ini sudah didapatkan, maka kita bisa menghitung dari persamaan tersebut di sini, persamaan yang atas untuk nilai A1. Kemudian kita bisa bagi dengan 10 data dikalikan dengan 2912 ini didapatkan dari nilai XI dikuadratkan. Nah, X kuadratkan ini yang didapatkan 2912. Nah, dikurangi dengan nilai XI yang dikuadratkan. Nah, hasilnya diperoleh negatif 0,6569. Nah, di sini nanti akan memudahkan kita untuk memasukkan penghitungan dari nilai A0 untuk mendapatkan nilai A1. Nah, dari nilai A1 ini nanti Anda harus menghitung terlebih dahulu nilai Y bar dan X bar, yaitu rata dari nilai Y barnya, kemudian rata dari nilai X barnya. Nah, di sini rata itu dari jumlah dibagikan dengan banyaknya data, itu 18,6, ini 15,2. Jadi kalau sudah dapat, maka kita bisa menghitung A0-nya. Langkahnya kita tinggal inputkan nilai dari Y bar dan X bar dikalikan dengan A1. Nah, ketika itu sudah didapatkan, maka diperoleh nilai 28,5849. Nah, sampai tahap ini kita punya nilai Y topi sama dengan, kalau di rumus yang kita buat tadi adalah nilai A ditambah dengan B X. Nah, ini nanti kita masukkan nilainya A0 ditambah dengan A1 kali X. Ini hanya bentuk persamaan saja. Dari persamaan dari linear tadi, regresi linear, ini persamaan yang kita peroleh nilai Y topinya. Nah, di sini nanti kita akan masukkan nilai untuk menentukan nilai R. Nah, untuk menentukan nilai R, maka kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari DT dan nilai dari D. Untuk nilai DT itu sendiri adalah kita memperoleh dari nilai YI dikurangi dengan Y bar, kemudian dikuadratkan. Dari masing-masing YI tadi, ini ada 30 dikurangi dengan Y barnya 18,6 tadi dikuadratkan, dan kemudian dijumlahkan secara terus-menerus sampai dengan YI yang terakhir, yaitu adalah nilai 8 dikurangi 18,6 dikuadratkan. Nah, sehingga diperoleh DT-nya adalah 496,4. Sedangkan untuk nilai D itu diperoleh dari penjumlahan dari masing-masing bentuk dari persamaan YI dikurangi dengan A0 dikurangi dengan A1 dengan nilai XI kemudian dikuadratkan. Nah, langkah ini sama dengan langkah DT, cuma ada perbedaan dari bentuknya adalah YI dikurangi, berarti YI-nya ini 30 dikurangi dengan A0. A0-nya tadi kita dapatkan 28,5849, kemudian dikurangi dengan, nah ini ada tanda, hati-hati, ini berarti ada tanda negatif tadi, negatif 0,6569 dikalikan dengan XI-nya 4, kemudian dikuadratkan sampai dengan nilai XI dan YI yang terakhir 28 dan 8, maka diperoleh 236,7872. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai dari DT itu adalah 496,4, kemudian dikurangi dengan D 236,7872 dibagi dengan DT tadi diakarkan, maka didapatkan nilainya 0,7232. Nah, kalau kita baca hasil di sini maka nilainya mendekati 1 tapi tidak sempurna. Maka dikatakan hasil kesimpulan di sini adalah nilai R itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Nah, berarti kita bisa
asumsikan data tersebut adalah data yang memiliki pengaruh antara nilai XI terhadap nilai YI-nya. Nah, langkah ini coba kita akan perhitungkan dengan menggunakan pendekatan Excel untuk cara penghitungan yang lebih sederhana dan kita lebih mudah dalam menghitungnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas sebagai berikut. Baik, kita akan bahas bagaimana untuk penghitungan dari Excel. Langkah pertama adalah kita masukkan seluruh data. Seluruh data seperti ini saya sudah siapkan. Tadi ada data yang diketahui 4, 30 untuk yang nilai Y dan seterusnya. Nah, langkah ini kita hitung terlebih dahulu untuk menentukan nilai A1 tadi. Nah, ini nilai A1 tadi. Nah, untuk menentukan nilai A1 itu kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari XI kali YI. Ini dia. Jadi dikalikan masing-masing sel B dan C. Kemudian kita hitung secara keseluruhan atau kita tariknya. Kita drag aja. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan nilai dari XI kuadrat. Tadi X-nya yang dikuadratkan. Kuadratkan dari B, dikuadratkan semua. Kemudian hasil itu nanti kita tinggal melihat hasil dari penjumlahan XI, penjumlahan XI kali YI, penjumlahan dari XI, penjumlahan dari YI, dari sum dari masing-masing, kemudian sum dari nilai X kuadrat, kemudian ini nilai XI, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan nilai dari X kuadrat. Nah, nilai di sini nanti untuk mendapatkan nilai A1, maka kita sudah mendapatkan nilai masing-masing dengan dijumlahkan. Kita sum aja semuanya. Kemudian ini pakai perintah average ya, untuk menentukan nanti ketika kita menentukan nilai A0. Kita dapatkan nilai A0 yaitu dengan cara Y bar dikurangi dengan A1 dengan X bar. Nah, di sini untuk nilai A1, ini rumusnya, berarti masing-masing tadi kita akan jumlahkan, kemudian kita bagikan, dengan banyak data adalah N 10 ya. Nah, di sini nanti kita dapatkan nilai A0, yaitu dari nilai A1-nya. Nah, nilai A1 di sini kita masukkan, yaitu dia. Kemudian dikalikan dengan nilai X, ya. Kemudian dari X bar, kemudian ini dari nilai X barnya sama nilai Y bar. Ini dikurangkan. Jadi Y bar dikurangi dengan A1-nya, kemudian dikalikan dengan X bar. Maka kita dapatkan nilai A0. Setelah kita mendapatkan nilai dari Y topi ini, nah ini dia nilai dari Y topi, maka nilai Y topi itu sudah kita dapatkan. Kita punya nilai Y topi ini sudah kita peroleh, maka kita bisa lanjut kepada nilai dari yang DT. Nah, nilai DT ini diperoleh dengan cara kita memasukkan nilai dari masing-masing YI. Nah, ini dia ada nilai YI dikurangi. Nah, nilai dari YI dikurangi dengan Y bar. Y bar di sini saya tandakan dengan tanda bentuk dari crash-nya, yaitu adalah nilai S seperti tanda dolar di situ. Ini saya kunci maksudnya. Kalau kita kunci, kita drag ya seperti ini, dia tidak akan berpengaruh. Jadi dia tinggal mengikuti saja datanya. Nah, sama dengan nilai dari D juga berlaku sama. Nanti kita masukkan. Ini saya kunci. Untuk nilai masing-masing dari pola di sini adalah A0 dan A1 itu tetap. Yang berubah adalah nilai dari YI dan XI. Nah, ini kemudian semuanya dikuadratkan, maka kita bisa menjumlahkan masing-masing tadi dari nilai DT dan D untuk menentukan hitungan dari nilai R-nya. Nah, nilai R di sini saya menggunakan perintah SQRT untuk memberikan nilai akar dari nilai K13 dan L13, yaitu ini. Nilai dari D dan DT yang dijumlahkan. Nah, sehingga hasilnya kurang lebih sama dengan apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu pada kesimpulan data kurva yang cukup signifikan di sini kita peroleh, yaitu sebesar nilainya 0,72318. Kalau kita hitung, nah ini dengan nilai signifikan 0,0001, maka nilai signifikan ini adalah nilainya sebesar ini. Baik, itu kurang lebihnya untuk saya bahas dalam bentuk Excel. Apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jalankan untuk programnya dalam bentuk regresi.
saya play, kemudian ini bentuk regresinya jalan. Ini kita masukkan data yang ada sudah saya sediakan dalam bentuk array. Nah, bentuk array di sini adalah tanda buka kurung siku 4 spasi, yaitu dengan menggunakan spasi 6 spasi 8 dan seterusnya dengan data yang diketahui. Kita masukkan nilai X, kemudian kita masukkan data dari Y. Data yang kita masukkan ini data dari Y, sama langkahnya analog, kemudian hasilnya kita enter, maka persamaan data dari nilai X kali YI, kemudian XI, kemudian nilai persamaan ini adalah A0 dan A1. Ini A0 A1 sudah didapatkan, maka nilai dari sayangnya DT dan D tidak saya munculkan ya, bisa sih sebenarnya ditampilkan. Maka nilai R di sini didapatkan 0,7232. Langkahnya sama dengan perhitungan dengan kita menggunakan Excel maupun kita menggunakan MATLAB, maka hasilnya memiliki hasil yang sama di sini. Maka kesimpulannya bahwa dari penggunaan perhitungan dari Excel maupun penghitungan dari MATLAB memiliki data 0,7232 dengan kesimpulan di mana nilai R memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Baik, saya kira itu untuk materi pada pertemuan ke-11 ini tentang regresi linear. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.